bertemu lagi. Maafkanlah aku jajali dirimu. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Pemirsa Pagi-Pagi Seru, pernah kepikir nggak sih untuk mengoleksi atau sekedar mencari kaset-kaset lawas era 70-an? Tapi di mana ya mengingat kaset pita tenggelam di tengah menjamurnya teknologi digital? Eits, tapi ada nih seorang anak bernama Yohan yang viral karena hobinya mencari untuk mengoleksi kaset pita lagu-lagu jadul. Kok bisa ya? Penasaran kan? Yuk kita dengar langsung saja deh gimana Yohan bisa tertarik mendengarkan musik lewat kaset. Hanya di Pagi-Pagi Seru. Beneran loh, dia penyuka lagu-lagu jadul. Betul. Betul, ikutan nih ke bawah sini. Ini berarti gen apa, Nik? Gen Alpha dia. Gen Alpha Anomali ya. Biasanya lagu-lagunya sekarang. Brain Brain rot, jangan dong Iya, kalau iya, itu. iya, iya. Tapi gimana caranya, gimana ceritanya kamu bisa suka lagu-lagu jadul? Jadi ada kisahnya nih. Gimana tuh? Ya, jadi berawal dari pas aku masih umur 6 tahun, 6 atau 5 tahun lah gitu kan. Lewat tuh di radio mobil, ya kan. Ini dia lagu berikutnya, Bintang Kehidupan. Wah, dari itu tuh mulai, wis, lagu apa nih? Nanya ke ortuku kan, nanya. Ini lagu apa ya? Kok enak gitu, kok nyaman gitu kan, rasanya dalam hati kan gitu kan. Oh ini lagu pas zaman papi masih kecil, zaman mami masih kecil. Judulnya Bintang Kehidupan, Nika Ardila, tahun 90 ini. Wah ini jadul, aku suka sama lagu ini gitu kan. Ya teman-teman gitu kan. Akhirnya ya udah umur 7 sampai seterusnya kan agak lupa dikit gitu kan. Umur 9, ya, umur 8 atau 9 ya inget lagi dong kayak nanya lagi gitu kan. Kayak, waktu yang di mobil itu yang aku tanyain lagu siapa sih lupa. Ya waktu itu enak banget gitu kan. Oh ya, gitu. Ya udah nanya lagi kan. Oh Nika Ardila, ya kenapa itu enak tuh. Aku boleh ngulik nggak sih, ngulik segala macam. Akhirnya sampai sekarang keterusan. Tapi kamu suka Nika Ardila berarti? Suka banget. Cantik ya? Iya. Jadi Yohan ini pemirsa adalah anak kecil atau gen alpha yang suka banget dan hafal banget sama sejarah lagu, lagunya juga bisa dinyanyiin dan enak lagi. Iya dong. Ini kalau dari Nika Ardila sendiri, lagu paling favoritnya apa, Yohan? Yang paling kamu ingat gitu? Aku yakin kayaknya ini sejuta umat deh. Ya, setiap orang yang baru kenal Nika Ardila kayaknya kenal lagu ini, Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan. Iya. Tahu nggak? Sedikit. Malam-malam aku sendiri. Udah cukup Yohan, aku meleleh nanti di sini. Kok jadi kamu yang meleleh ya? Jangan kenapa dong. sih? Cemburu aja. Jangan dong. Tapi sampai datang ke Museum Nika Ardila. Nih ada nih videonya nih pemirsa, kita lihat sama-sama. Kita ke atas dulu. Let's go. Oh, Yohan, muter-muter belok. Oke, kita mulai dari sini. Halo. Kaset dan piagam-piagam. Favoritnya yang mana? Semua. Ya, Bukan kalian video klip. Kocak makin lupa lagi. Nyalakan api. Oh iya, nyalakan api. 1887 berarti 12 tahun. 12 tahun. Lagi di mana? Masih di rahim deh. Kelamaan dong. Ini fotonya kok pernah lihat kan? Itu siapa? Siapa itu? Sabar ya. Manis juga ya mulutnya ya Yohan ya. Jago gombal juga nih pemirsa nih kelihatannya nih. Gini. Tapi apa sih yang bikin kamu suka sama Nika Ardila atau lagu-lagu lawas lainnya? Beatnya kah atau liriknya? Lirik, nada, musik dan maknanya. Oke, dalam tuh. Ya. Dalam lah. Dan kadang ada beberapa lagu tuh yang menurut aku wah relate ya gitu. Ada yang tentang keluarga, ada yang tentang first love, ada yang tentang ini segala macam tuh semuanya relate banget sama Yohan, aku gitu. sorry ya, 12 tahun ya.
untuk memaknai lagu-lagu yang syarat Iya, akan benar. makna gitu kan cukup susah juga. Ini apakah ada dalam tanda kutip translate dari orang tua atau gimana? Tapi jawabnya setelah yang satu ini ya. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Pasti seru. Mau dong langsung kali ya dinyanyi secara langsung. Air Supply loh itu. Itu bukan main tuh. Kalau lagu Indonesia apa nih yang bisa kita nyanyiin sekarang nih? Sekarang. Andai aku bisa kali ya, Let's go. Krisya. Langsung banget nih. Let's go. Digas banget nih langsung. Let's go. Lagu Andai Aku Bisa ya? Nyanyi bareng dong sekali. Ya, Aku main boleh, gitar. let's go. Aku main gitar. Tipis-tipis lah, Oke. bantu-bantu. Suara satu, suara dua, Suara dua. suara rakyat. Yuk, let's go. Let's go. Bisa, oke? Nyanyi bareng aja sekalian aja dah. Masnya aja deh nyanyi mas. Menyakiti dirimu Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau ku tahu diriku masih bersamanya. Berlebihan jatuhnya berlebihan kalau udah kayak gitu. Tadi ada fals, ini Ya, gitarnya ya, memang. Ya. Salah gitarnya Ya. memang. Salah gitarnya. Salah gitarnya. Kagok. Kalau kamu nggak mungkin salah soalnya. Gak mungkin lah. Lanjut. Cerita Yohan, lagi. cerita lagi dong, Yohan, gimana ini? Tadi kan Air Supply sempat dinyanyiin. Ya, Itu ngafalinnya, maksudnya kan kalau dari makna-maknanya ya, itu kan buat orang tua tuh lagu tuh. ya. Jadi kadang untuk beberapa lagu yang menurut aku suka lagu ini, kadang aku suka memaknai lagu itu tuh kayak untuk aku sendiri gitu, dalam pikiranku sendiri, oh ini kayaknya maknanya kayak gini. Walaupun sebenarnya maknanya tidak seperti itu gitu. Makna aslinya nggak kayak gitu, tapi kayak kok kayak gini, ya coba deh aku maknain kayak gini, aku cocok ya aku maknain sendiri gitu kan. Oh, Ada- jadi liar aja gitu ya, Iya, Yohan? liar Karena aja. sesuai umurnya juga gitu. ya. Walau itu bukan makna aslinya ada lagi aku baca Oke. gitu. Nah, kalau Ageng gimana nih? Kan lagunya lagu-lagu rap. Gimana Iya. caranya memaknai lagu tersebut? Cara memaknainya sih, jadi di rap itu sebenarnya salah satu cara nikmatin rap itu dengan ngekaji. Karena rap ini full dengan metafora. Asik, bahasanya metafora ya. Metafora. Keren banget, aku ngerti loh. Metafora, play words, permain kata. Iya, betul. Jadi titik serunya itu kita ngekajinya itu apa sih yang sebenarnya rapper ini nyoba sampein kayak gitu. Keren juga ya. Tapi Yohan sendiri nih, gak jarang kita untuk suka sama lagu karena environment kita, lingkungan kita yang ikut dengerin lagu tersebut gitu loh. Kalau Yohan sendiri orang tua memang suka lagu-lagu yang kayak gini juga? Kalau ya suka juga ya. Suka juga. Masing-masing anggota keluarga aku tuh punya selera yang berbeda-beda. Kayak kakakku suka yang kayak lagu-lagu zaman now gitu. Oke. Zaman now, Kayak oke. Bruno Mars dan lain-lain. Terus kalau mamaku lebih yang kalem-kalem, papaku lebih kayak rock atau slow rock. Ya, aku akan mencoba mencangkup semuanya, seleranya aku coba semuanya. Tapi Yohan, kamu tuh kan umurnya 12 tahun. Tadi kakak kamu aja sukanya lagu-lagu zaman now. Kalau lagu zaman now yang paling mendekati ke zaman sekarang, kamu sukanya lagu-lagu yang kayak gimana berarti? Lagu sih kalau zaman sekarang ya, lagu-lagu zaman Nyanyinya now atau tuh enggak?
penyanyinya tuh aku suka kayak Nadine Amiza. Oke. Gitu. Nadine Amiza. Maknanya dalam juga tuh lagu-lagunya ya. Kunto Aji. Kunto Aji, Kunto Sal Aji. Priadi berarti. Sal Priadi, Tulus gitu-gitu sih. Kalau Dead Squad suka nggak Dead Squad? Wah, belum ke situ. Belum ya. Belum, Tapi belum. nanti harus dengerin. Kita harus dengerin nih. Siap. Tapi ini Ageng juga nggak kalah menarik nih karena kan dia Brooklyn banget. nih. Apa emang kamu tinggal di lingkungan Brooklyn kah? Nih kita lihat dulu nih, mungkin video nih salah satunya. Yo, where you going? Come here, man. Nggak gitu lo kalau di sini, kalau ngajak orang buat ke situ nggak gitu. Gini Der caranya. Sokin, coba. Ulang. Sokin. Ah, nice, very good. Itu baru kawan gue. You want some coffee? Enggak gitu juga caranya kondorin kopi. Gue ulang nih, sini gue contohin. Der, ngops nih Der, gue ulang ngops. Coba. Der, ngops nih der. Ah, itu dia. Itu baru benar. Ini karena punya you, jadi you duluan yang seruput. Kalau di sini Pak Mali, kalau I duluan, seruput. Ini sebel. Salah, nggak gitu cara kopinya. Nih, ayo contohin. Itu namanya seruput manyun. You coba seruput manyun. Nice, you coba seruput manyun. Nah, nice. Itu. Enak bener emang kalau seruput manyun mah. I gotta go home right now, right? Lu kalau nggak mau ngajak maunya pamit balik dulu, nggak gitu juga. Nih kalau bahasa kem-keman gini. Der, Ogut balik dulu ya Der, ntar balik lagi bawa makanan. Coba ulang. Der, Ogut balik dulu der, ntar balik lagi bawa makanan. Ah, nice. Iya, balik lagi ntar bawa makanan. Jangan lupa bawa makanan yang banyak. Wait. Oke, biar kenyang gua. Keren banget. Seruput manyun. Man right there. Tapi gila ya itu apa ya? Kreativitasnya tuh ada Gambar aja baru, ya. warna baru banget gitu loh. Iya, itu emang bahasa-bahasa di lingkungan kamu kayak gitu berarti. Iya, bahasa lingkungan. Itu sebutnya bahasa kem-keman. Bahasa kem-keman. Bahasa keman. Oke, tapi Nick, itu tadi ada barang yang dibawa nih. Kayaknya kita harus bener. review apaan tuh? Apaan nih, On? Apaan Mungkin tuh? boleh diceritain dan dapetinnya di mana? Wah. Kesusahan dapetin kamu kaset-kaset jadul ini kayak gimana? Oke, sebenarnya kaset ini ya, ya contoh kayak misalnya ini, ya kan, kaset ini itu ada beberapa yang susah dicari, ada beberapa yang B aja dicari gitu, Gak ada yang gampang dicari soalnya. Gak ada yang gampang dicari, adanya yang B aja sama yang Ya, susah. Oke. Ya, jadi aku dapetin ini yang pertama dari Blok M Square Basement, ya dari Blok M Square Basement dan kadang juga lagi di toko online ya kadang. Dan bermacam-macam intinya kalau misalnya Udah berapa? Ya, Berapa banyak? Tapi di tengah digitalisasi, kenapa kamu milihnya yang fisik kayak gini? Iya kan bisa dengerin dari platform musik aja sebetulnya. Ya ini banyak ya ditanyain ke aku ya dan kolektor-kolektor lain. Aku memilih kaset ini ya karena yang pertama ketika aku memiliki kaset ini tuh aku menuaikan atau memperoleh kepuasan tersendiri gitu saat aku mengkoleksi, mengeplay kasetnya, kusut-kusut kasetnya dan melihat-lihat tahun berapa aja sih, siapa aja sih komposernya ininya, penyanyinya siapa aja gitu kan. Ada kesenangan lah gitu. Ada kesenangan tersendiri ternyata. Kalau kusut gimana tuh sayang banget. Kalau kusut, kalau masih sekira masih bisa diselamatkan ya coba diputar pakai pensil biasanya gitu. Di ujungnya dikasih karet diputar pakai pensil. Kita juga pengen tahu nih apakah Yohan tertarik untuk mengoleksi yang lebih up lagi yaitu piringan hitam dan lain sebagainya. Tapi setelah yang satu ini ya kita bakal kulik lebih dalam dari anak umur 12 tahun dan 17 tahun. Kita di pagi-pagi seru. Pasti seru. Katakan wow pada mama, wow cinta bukan hanya harta dan tahta. Pastikan wow pada semua, wow ada cinta yang sejukkan dunia. Bantu papa, bantu mama, bantu papa. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru apa sih nih orang. Ini pengen tahu dong itu dikit harganya berapa sih? Harga yang langka deh, yang langka. Oke. Yang paling susah kamu cari. Yang lumayan susah ya. Kira-kira harganya kisaran berapa Yohan?
Ini ya, nah ini 3 kaset ini lumayan. Nick Cardi lah ya itu. Sulit ya. Sulit. Ini harganya mulai dari ini 150 ya. 150 dan ini kalau nggak salah 150 juga. Nah ini juga yang ini paling mahal nih. Ya, ini lumayan ya harganya kisaran 400-an. 400. Tapi untuk mainin dengan kualitas lagu yang bagus itu kan butuh juga alat-alat yang memadai. Itu berapa harganya? Harganya tuh mulai dari kalau Walkman ya, ada Walkman tuh harganya mulai dari 250, ya kan? Ada yang mulai dari 250 sampai yang paling mahal tuh sampai ratusan juta. Ratusan juta. Itu ada yang seharga Vespa juga berarti? Ada, iya. Gokil, Mau dijual Vespa kamu buat Vespa aku keren dijual aja lah ya. Buat Yohan. Iya makanya Jangan dong. aku umur 12 tahun sibuk beli PS kali. Ini malah sibuk beli kayak gini. Tapi Yohan, ada yang bertanyain nggak kira-kira ke SCX Bang Brooklyn? Brooklyn? Iya. Ada dong. Apa tuh? Wajib. Kan apa ya, konten abang tuh selalu lewat gak di mamaku, gak di kakakku, papaku, Gak di aku juga, sendiri ya. Lewat terus cekek gula batu gitu kan. Ngobster gitu kan. Itu yang aku penasaran ya, dapet kan kayak lucu gitu kan. Ada ide, dapat kreativitas dan idenya tuh dari mana sih bang? Mantap. Oh gini Yohan, jadi aku emang, itu teman-teman tongkrongan aku semua. Jadi semua teman-teman tongkrongan aku yang emang kita sering ngelantur. Gitu. Dari dulu sebelum aku bikin TikTok tuh kita emang udah suka ngelantur. Karena sekarang kita udah ada wadah nih di TikTok aku. Jadi gimana kalau misalnya lanturan kita nih kita satuin terus kita jadiin video. Jadi Asbun dan ngelantur kalian atau daripada dibikin candaan yang nanti dilupain sayang nih, mendingan kita bikin konten gitu ya. Yon, pinter banget nih, hati-hati nih Shena nih. Jangan kepanjangan ya nanti kita Jadi rasanya nih kan. makanya. Tapi sekarang berarti udah menjadi platform ya, udah menjadi Iya. wadah untuk teman-teman lu juga ya. Benar. Boleh juga. Mau ikutan. Makanya. Jadi pemirsa ini merupakan teman-teman yang umurnya 12 tahun, 17 tahun yang tentunya harus diapresiasi ya. Karena mereka ini aduh kayak orang bener banget ya. Duduknya udah bener banget. Orang bener banget. Karena mereka ini menjadikan platform media sosial untuk hal-hal yang positif. Iya tentunya. Gitu. Tapi kamu berarti kalian berdua pernah nggak sih ada rasa nggak percaya diri waktu mau upload video atau nggak takut salah, takut dia apa-apain gitu? Ada. Kalau Yohan mungkin dari Yohan dulu cerita. Ada. Waktu ya intinya pertama kali aku nge-cover lagu jadul yang yang enggak pertama kali sih, yang Hati yang Luka. Itu yang apa ya? Waduh. Lagunya sensitif coba nih. dikit aja nyanyiin. Paling akhirnya ya, namun semua tinggal cerita hati yang luka. Oke, keren banget. Kayak kenapa waktu itu emang? Ya, jadi kekhawatiran kita ternyata jadi kenyataan. Isi komennya isi komennya Hate semua. Iya, kayak ya anak kecil apaan sih hati yang luka, cinta-cintaan gitu kan. Tapi justru dari Viti itulah yang membawa aku sampai saat ini. Terima kasih buat fans aku, sama om, tante, kakak-kakak, thank you buat keluarga juga, thank you banget. Oke. Kalau kamu sebagai penjual SCX Brooklyn. Karena emang konsep aku kan bahasa Inggris ya. Iya. Sedangkan aku tinggal di lingkungan Jaktim gitu. Yang mereka belum menormalisasi Inggris dan nggak mau menormalisasi Inggris. Jadi pas aku baru buat konten ya itu. Aku dibilang, iya kayak, lu masih makan tempe aja sama kangkung ngomong bahasa Inggris lu. Kayak gitu. Akhirnya besoknya aku jadiin itu ide konten, aku mecahin stereotype. Oke. Iya jadi kayak, semua orang boleh belajar bahasa Inggris. Akhirnya aku kayak marah-marah gitu di video itu. Di video itu meledak juga VT-nya. Oke, tapi kamu belajar bahasa Inggris dari mana berarti sehari-harinya? Dari hip hop, dari rap. Emang dari lagu? Emang dari lagu. Berarti ini juga adalah tips untuk pemirsa ya, untuk bisa bahasa Inggris itu bukan hanya cuma belajar tapi juga terbiasa ya. Iya. Benar. Kalau ada orang yang mungkin berpikir kalau belajar bahasa Inggris itu uangnya mahal dan segala macam, belajar dari buku, dari lagu bisa pemirsa. Yes. Tapi ini juga ada video kita lihat bareng-bareng, ada video dari SCX Brooklyn lagi nih kita lihat nih. You people did this right now? Okay, let me clear it out real quick, I'm still 17 years old young virgin. And matter of fact, I'm still in high school. But why does every time I told people I'm 17, they be like Mr. Burnt when Reggie comes to take Megan out in Bad Boys 2? They be like, you look dirty. But for real, cameraman, do I look old?
Do I look old? No, you Yeah, you better say no, cause I'm about to fire you up if you say yes. Nah, itu tuh. Ya. Itu kemarahan beneran ya berarti ya? Itu kemarahan beneran. Banyak yang nyangka berarti udah 30 tahun ya? Udah 30 tahun, udah 28. Mas, anaknya udah berapa, Mas? Ternyata masih 17 tahun pemirsa, 17 tahun. Dan sekarang masih ada di SMK ya? Iya, SMK. Tapi STK Brooklyn ini tahu nggak sih lagu-lagu klasik kayak gini? Kan Brooklyn banget nih. Kurang sih aku, kurang tahu kalau lagu klasik Indonesia. Mungkin klasiknya... Yang barat. Iya, di... Yang dari Brooklyn ya? Yes. Brooklyn, baby. Brooklyn, baby. Tapi bener berarti ya, mungkin ada tips dan trik untuk pemirsa sendiri, kira-kira untuk bisa fasih berbahasa Inggris dari mulai pronouns-nya dan lain sebagainya itu gimana Dan sih percaya caranya? diri tentunya di depan kamera. Yes. Pertama, mungkin orang-orang nggak memulai karena dia belum percaya diri. Kenapa bisa nggak percaya diri? Karena takut salah. Gimana cara kita memaintain kita biar percaya diri? Ya namanya percaya diri, kamu percaya sama diri kamu sendiri. Itu intinya. Kelas banget, kita speechless loh. Terus gue kayak, iya sih percaya sama diri sendiri pemirsa. Tapi Yohan, kalau misalkan Yohan sendiri nih ya, pertama kali udah mulai nyanyiin lagu klasik, gimana sih respon keluarga? Apakah kok anak saya kayak gini ya? Apa namanya, nyanyinya nyanyi klasik gitu? Oh iya. Ya reaksi keluarga gue pasti kayak, Dek kok kamu dengerin lagu-lagu kayak gini sih? Ini mah zaman apa namanya, papa dari papaku gitu. Ini kan zaman dari mamaku gitu kan, zaman nenek ini mah. Set, zaman oma opa ini. Aduh, kamu kok dengerin lagu kayak gini sih? Betaria, Peter Pan. Minta kaset lagi. Minta kaset lagi. Bikin kegerus juga jadi. Tapi akhirnya mendukung ya? Iya, Mendukung tentunya. akhirnya. Oh, mantap. Tapi by the way ini kan 12 tahun, 17 tahun, masa pertumbuhannya lagi kenceng-kencengnya, perlu makan Perlu siang. makan siang. Kita akan kasih referensi terlebih dahulu. Makan siang hari ini kira-kira apa ya yang enak di VT? Makan yuk! Kita lihat sama-sama Teteh Ai. Ayo! Gitu. Ayo, oke. Teh Ai, dimakan yuk, gila itu nanti enak banget pasti ya. Teteh Pak Rahmat nanti kita Kita cobain siangin ya. nanti kita nyobain di sana. Tapi sebelum kita tutup, kita pengen tanyain dulu, apa sih adakah tips and trick untuk para konten kreator yang berumur seperti kalian? Misalkan dari Brooklyn dulu, silakan. Oke. Mungkin tahun ini tuh udah banyak banget ya konten kreator yang sumur-sumuran saya. Dan itu bagus banget. Dan tips untuk memulai, sebenarnya aku bisa mulai lebih awal lagi. Cuman karena aku terlalu nunggu, itu kesalahan itu di situ. Terlalu nunggu semuanya terprepare. Jangan, kita mulai aja dulu. Kalau kita nunggu semuanya ada, kita nggak bakal mulai. Waktu itu aku bener-bener record pakai Android doang. Masih hancur banget kualitasnya, sampai sekarang udah alhamdulillah udah bisa ke upgrade. Dan itu karena orang terlalu nunggu, belum ada ini, nanti aja deh, belum megang minimal HP yang ini yang bagus nih baru konten. Jangan. Kalau kamu punya tujuan dan kamu mau, mulai dari sekarang. Kalau bisa hari ini juga. Oke, jadi jangan nunggu dulu. Gayanya Tapi masih ngerem harus ya. start sekarang. Tapi kalau dari Yolan gimana Yolan? Pesan-pesan untuk Yohan, untuk teman-teman sebaya Yohan nih. Oke ya. Jadi buat teman-teman aku yang seumuran dan mungkin yang lebih tua dari aku, terus berkarya, cari potensi kalian ya, dan berani, percaya diri ya untuk tampil, untuk show di permukaan, dan terus apa namanya ya, terus semangat ya, terus semangat, intinya percaya pada Tuhan dan intinya trust pada diri sendiri aja. Pada bijak-bijak banget semua ya. Terima kasih Mas Brooklyn. Tapi Yohan ini juga ada nge-cover lagu klasik. Kita bakal lihat sekarang. Remake Tapi kali sebelum ya. kita lihat, kita harus tutup dulu karena ini udah jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan harus kembali berpisah. lagi besok jam 9.30. Oke, terima kasih pemirsa, terima kasih Yohan dan juga Let's terima go, kasih Yohan, kita siap-siap yuk. Brooklyn.